minggu online berlangsung. 2. Memakai pakaian yang rapi dan sopan. Ikut memuji Tuhan dengan semangat dan bebas berekspresi. Fokus beribadah dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap terbaik. Jangan lupa 5M, memakai masker. Mencuci tangan memakai sabun. Di air yang mengalir. Menjaga jarak. Menjauhi kerumunan. Membatasi mobilisasi dan interaksi. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Shalom. How are you today, friends? How are you today, Kakak Marijan? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too. Before we start our Sunday school, let's pray. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini Tuhan kami akan memasuki hadirat-Mu. Kami akan memuji dan memuliakan Tuhan. Bahkan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi kami untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya sebentar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin.
Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan,
kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya itu kita angkat pujian, Ku buka hatiku untuk firman-Mu Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami sudah selesai untuk memuji nama-Mu. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong berkati ya Tuhan Yesus, agar firman-Mu dapat tersampaikan ke pikiran kami dan dapat menjadi rema bagi kami ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus ini doa kami, haleluya, amin. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Tentu kabar baik ya. Adik-adik sudah memuji-muji Tuhan, sudah memuliakan Tuhan, sudah mengagungkan Tuhan. Tentu Tuhan sudah disenangkan karena Tuhan senang dipuji, dimuliakan, diagungkan. Adik-adik sudah diberkati oleh roh sukacita. Nah, saat ini tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Judul cerita firman Tuhan hari ini yaitu Ishak si pendamai, yang terdapat di dalam Nas Alkitab Kejadian 26 ayat 1 sampai 33. Nah, adik-adik, kita sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab. Adik-adik ambil Alkitabnya, yang sudah ada yang ada di rumah yang sudah bisa membaca, ayo semua ambil Alkitabnya. Kita akan sama-sama membaca. Adik-adik Alkitab sudah dapat? yang terdapat di dalam. Ayo kita sama-sama baca ya adik-adik. 1, 2, 3. Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini.
dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, "Dia saudaraku," sebab ia takut mengatakan, "Ia istriku," karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab oleh parasnya. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbu dengan Ribka istrinya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, "Sesungguhnya dia istrimu. Masakan engkau berkata dia saudaraku?" Jawab Ishak kepadanya, "Karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia." Tetapi Abimelek berkata, "Apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami." Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, "Siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati." Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya, mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, "Pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami." Jadi pergilah Ishak dari situ, dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu. Mereka mendapat di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, "Air ini kepunyaan kami." Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitnah. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur itu mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot.
Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Dari situ ia pergi ke Betseba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu, karena Abraham hambaku itu." Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahusat sahabatnya dan Fikol kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, "Mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu?" Jawab mereka, "Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau. Dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu, dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan?" Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Keesokan harinya pagi-pagi bersumpah-sumpahlah mereka. Kemudian Ishak melepaskan mereka dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka, serta berkata kepadanya, "Kami telah mendapatkan air." Lalu dinamainyalah sumur itu Sheba. Sebab itu nama kota itu adalah Betsheba sampai sekarang. Nah, adik-adik, tadi kita sudah sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian 26 ayat 1 sampai 33, di mana pada saat itu di negeri yang Ishak tinggali terjadi kemarau. Apa itu kemarau, adik-adik? Nah, kemarau itu terjadi karena tidak ada hujan turun dan kekeringan terjadi. Semua rumput pada kering karena tidak ada hujan. Air pun kering karena tidak ada hujan turun, rumput mati semua. Nah, Ishak dan istrinya bercakap-cakap dan pegawainya dan anak-anaknya. Dia berkata, "Kita akan pindah dari tempat ini. Kalau tidak, ternak-ternak kita akan mati karena tidak dapat minum, tidak dapat makan." Tuhan mendengar percakapan mereka. Tuhan tidak menghendaki Ishak pindah dari tempat itu. Jadi berfirmanlah Tuhan kepada Ishak, "Janganlah pergi ke Mesir, tetaplah tinggal
di mana tempat akan kukatakan kepadamu, aku akan memberkati engkau. Nah, menurut adik-adik, apakah Ishak tetap pergi mencari tempat yang lebih subur atau tempat yang lebih nyaman? Tidak. Ishak taat kepada Tuhan. Ishak tetap tinggal di Gerar dan mulailah Ishak menabur di sana. Dan Ishak menabur di sana dan Ishak diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah berjanji akan memberkati Ishak. Karena Ishak taat kepada perintahnya. Dan Tuhan memberkati Ishak menjadi lebih kaya. Semua ternak-ternaknya bertambah terus. Dan Ishak semakin menjadi kaya. Sehingga orang-orang yang ada di situ, tetangga-tetangganya menjadi iri kepada Ishak. Iri kepada apa yang Ishak miliki. Mengingini kepunyaannya Ishak. Bahkan Raja Abimelek mengusir Ishak. Mengusir dari tempat itu. Karena Ishak sudah lebih diberkati atau lebih kaya daripada raja. Akhirnya Ishak pergi dari tempat itu. Dan dia tinggal di lembah Gerar. Di situ dia mendirikan kemah dan dia mulai menggali sumur-sumur yang ada di situ yang memang dulu kepunyaan daripada ayahnya Ishak, yaitu Abraham. Ketika Abraham mati meninggal, orang-orang Filistin itu menutup sumur-sumurnya Abraham. Dia tutup dengan tanah sehingga tidak kelihatan lagi. Nah, Ishak mulai dengan pegawai-pegawainya menggali sumur dan di situ air berbual-bual keluar dan Ishak diberkati. Orang-orang itu, orang-orang di Gerar situ iri kepada Ishak, sehingga pegawai-pegawai Ishak dan orang-orang yang ada di Gerar itu bertengkar, sehingga Ishak menamai tempat itu, sumur itu, Esek, karena pegawai-pegawai daripada Ishak itu bertengkar dengan orang-orang yang ada di Gerar situ. Dan dia pindah dari tempat itu. Dia menggali lagi sumur yang baru. Dan pegawai-pegawainya senang, berbual-bual keluar air. Diberkati Tuhan. Dimanapun Ishak bekerja, dimanapun Ishak menggali sumur, pasti diberkati Tuhan. Karena itu memang janji Tuhan. Nah, di situ lagi orang-orang di situ lagi iri kepada Ishak dan bertengkar lagi pegawai-pegawai Ishak dengan orang-orang yang ada di situ. Orang-orang yang ada di situ berkata, ini sumur kami, ini kepunyaan kami. Padahal Ishak tahu kalau itu adalah punyanya Ishak, tapi Ishak tidak mau melawan. Ishak tidak mau bertengkar. Dan Ishak menamai tempat itu, sumur itu, Sitnah. Karena pegawai-pegawainya bertengkar lagi. Dia pergi lagi dari tempat itu. Tinggalkan tempat sumur yang sudah dia gali. Tinggalkan lagi. Dia menggali lagi di tempat yang baru. Dan di tempat yang baru itu dia menamai sumurnya Rehobot. Nah, kemudian sumur itu mengeluarkan air berbual-bual. Dan Ishak terus diberkati Tuhan. Dan kekayaannya semakin bertambah-tambah. Ishak berkata, mungkin di sini tempat yang akan lebih tenang buat kita beternak, bercocok tanam, bertanam. Nah, dan pada malam harinya
menampakkan diri kepada Ishak. Tuhan berfirman kepadanya, "Jangan takut, akulah Allah ayah Abraham. Aku akan memberkati engkau. Aku akan memberkati keturunanmu karena ayahmu Abraham." Jadi Ishak membangun mezbah di sana. Dia membangun mezbah dan dia tinggal di Betseba. Dan sumur yang dia gali namai Seba. Dan dia di situ membangun mezbah, mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menyertai Ishak dan Tuhan memberkati apapun yang dikerjakannya. Tuhan mengucap syukur. Dia membangun mezbah. Nah, pada suatu saat datanglah Abimelek dan sahabat dan kepala pasukannya ke tempatnya Ishak. Ishak berkata, "Kenapa engkau datang kepadaku? Bukankah engkau membenci aku dan engkau telah mengusir aku dari tempatmu?" Dan Abimelek berkata, "Janganlah kiranya engkau membalas kejahatan. Kita akan mengadakan perjanjian bahwa engkau tidak akan membalas kejahatan. Dan aku juga tidak berbuat jahat kepadamu. Aku membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah demikian?" Nah, akhirnya menurut adik-adik, apakah Ishak memaafkan Abimelek yang telah mengusir? Nah, adik-adik, Ishak si pendamai. Nah, Ishak pun memaafkan Abimelek dan bahkan dia membuat jamuan makan, minum buat mereka bertiga. Sahabatnya dengan kepala pasukannya. Mereka makan-makan dan minum-minum. Nah, pada pagi hari sebelum mereka pulang, mereka mengadakan perjanjian dengan Ishak bahwa Ishak tidak akan berbuat jahat kepada Abimelek dan Abimelek juga tidak berbuat jahat kepada Ishak. Nah, adik-adik, itulah teladan Ishak. Kira-kira kita dapat teladani dan lakukan. Dan juga teladan daripada Tuhan Yesus, yang dimana Tuhan Yesus disiksa dan disalibkan, tetapi Tuhan Yesus tidak membalas. Bahkan Tuhan Yesus berkata, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Tuhan Yesus tidak membalas. Demikian juga Ishak. Maka daripada itu Ishak dikatakan Ishak si pendamai. Ishak lebih baik pindah tempat, membuat sumur di tempat lain daripada dia bertengkar sumur itu. Padahal dia tahu itu adalah kepunyaannya. Kiranya cerita ini dapat menjadi teladan buat kita adik-adik. Adik-adik yang di rumah, ketika adik-adik di sekolah atau di lingkungan rumah mendapatkan perlakuan yang tidak nyaman atau
perlakuan jahat dari teman-teman. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika adik-adik mendapat kejahatan, balas dengan kebaikan. Jangan kejahatan dilawan dengan kejahatan. Kalau adik-adik membalas kejahatan dengan kejahatan, mungkin saja Tuhan tidak akan menolong kita. Tetapi kalau kita dijahatin orang dan kita memaafkan dia, kita tidak bertengkar dengan dia, Tuhan akan membela kita. Tuhan akan menolong kita. Adik-adik, kakak mau bertanya, kira-kira kalau Ishak melawan perbuatan orang-orang yang iri kepada dia, merebut sumurnya, bahkan mengusir dia, Ishak melawan, apakah Ishak kira-kira diberkati? Saya rasa tidak, karena dia tidak taat. Dia tidak taat kepada firman Tuhan. Nah, oleh karena ketaatan daripada Ishak, Tuhan melihat bahwa Ishak itu taat kepada Tuhan, taat kepada perintah Allah. Dan dia dilarang pergi ke Mesir, disuruh tetap tinggal di mana yang Tuhan tetapkan dia tinggal di situ. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi teladan buat adik-adik. Dapat adik-adik ikuti. Dan ketika adik-adik mendapat perlakuan yang tidak nyaman, dan adik-adik tidak akan membalas perbuatan itu, lebih baik pergi, tinggalkan tempat yang tidak nyaman itu, daripada bertengkar atau berkelahi. Begitu adik-adik dipukul, dibalas lagi memukul, terjadi perkelahian, dan itu tidak dikehendaki Tuhan. Nah, adik-adik, itulah firman Tuhan yang kakak dapat bagikan pada hari ini. Kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang sudah memberkati kami, yang sudah memberikan kami teladan bahwa Ishak si pendamai. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur atas segala kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, saatnya adik-adik kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat ditransfer di nomor rekening sekolah minggu yang ada di bawah ini, atau minta tolong kepada orang tua yang beribadah di Villa Bukit Indah Dodak. Ada kotak persembahan yang telah disiapkan untuk sekolah minggu. Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya kita akan berdoa. Ayo kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang kami sudah dengarkan. Kiranya firman-Mu ini Tuhan menuntun kami, bahkan kami juga melakukan firman-Mu ini dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati setiap apa yang kami berikan. Berkati juga orang tua kami yang sudah memberikan persembahan, apa yang menjadi pekerjaannya, Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sekarang kita sudah selesai ibadah sekolah minggu.
Kita mendoakan teman kita yang ulang tahun, Emanuela, Ivana, Jose, Aurel. Yang kelima, Kak Opi. Tutup mata ya adik-adik, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan sudah menambahkan 1 tahun lagi untuk teman-teman kami yang ulang tahun, dan Tuhan memberkati kesehatannya, usaha pekerjaannya diberkati, kedua orang tuanya diberkati. Kami juga berdoa untuk Kak Opi, Tuhan juga memberkati pelayanannya, biarlah pengurapan daripada Tuhan turun atas kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak yang melayani pada sore hari ini, Tuhan juga memberkati kesehatannya. Semua teman-teman yang ada di rumah yang mengikuti ibadah online ini, baik itu di Kota Palu maupun di luar Kota Palu, Tuhan juga memberkati kesehatan mereka. Usaha pekerjaannya diberkati, kedua orang tuanya diberkati. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi kepala sekolah kami Cirita, Tuhan juga memberkati kesehatannya, memberkati keluarganya, usaha pekerjaannya diberkati. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk kelas Batita, Balita, Pratama 1, Pratama 2, Pratama 3, Madya 1, Madya 2, Madya 3, juga Tunas Remaja. Tuhan juga memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya, amin. Dengan demikian, ibadah sekolah minggu telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Kita membantu Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Terima kasih. Shalom. Ayat 35. Shalom. Kita membantu Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Terima kasih. Amin. Shalom. Kita membantu Kisah Para Rasul ayat 35. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Marilah kita berbuat baik. Galatia 6 ayat 10. Kita membantu Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Terima kasih. 20 ayat 35. Terima kasih. Kita membantu Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Kita membantu kisah para rasul 20 ayat 35. Kita membantu Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Amin. 20 ayat 35. Allah membantu 20 ayat 35. Kisah 20
ayat 35. Kita membantu kisah para rasul ayat 35. Terima kasih. 35. Kita membantu kisah para rasul 20 ayat 35. Terima kasih. 25. Membantu Kisah para rasul 20 ayat 35. Tuhan memberkati. Shalom. Aku ini Allahmu akan menolong engkau. Yesaya 41 ayat 10. Terima kasih. Shalom. Ayat 10. Aku ini Allahmu akan menolong engkau. Yesaya 41 ayat 10. Yesaya menolong engkau. Yesaya 41 ayat 10. Dadah. Aku ini Allah. Aku ini menolong engkau. Yesaya menolong. Amin. 41 ayat Yesaya 41 ayat 10. Kasih. Nah ini gambarku. Aku ini Allahmu akan menolong engkau. Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Marilah. Ini Allahmu Aku akan menolong engkau. Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Aku ini Allahmu akan menolong engkau. Yesaya 41 ayat 10. Shalom. Aku ini Allahmu akan menolong engkau. Yesaya 41 ayat 10. 41 ayat 10. Shalom. Biarkan semua anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalangi mereka. Markus 10 ayat 14. Terima kasih. Kerajaan Allah. Amin. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Markus 10 ayat 14. Salam, hai kepala minggu ini terambil dari Markus pasal 10 ayat 14. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Amin. Raja-raja Tuhan telah melakukan apa yang 10 ayat 10. Amin. Tuhan telah melakukan apa yang difirmankannya. 2 Raja-Raja 10 ayat 10. Amin.
20 ayat 10. Amin. Bye-bye. Ayat 10. Raja-raja 10. Lakukan ayat 10. Apa yang difirmankannya? Tuhan telah melakukan apa yang difirmankannya. 2 Raja-raja 10 ayat 10. Terima kasih. Kejadian 28 ayat 14. Olehnya semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Kejadian 28 ayat 14. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kejadian 28 dan 14. Semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kejadian 28 ayat 14. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Roma 5 ayat 8. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Yesus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Selamat sore kepada kita oleh karena Yesus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Yesus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Thank you, God bless you. Nah, jikalau kamu mengampuni kesalahan Bapamu di surga akan mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Terima kasih. Shalom, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Matius 6 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Amin. Terima kasih. Jikalau kamu mengampuni kesalahan, Bapa yang di surga akan mengampuni kamu juga. Matius 6 ayat 14. Terima kasih. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat ini. Wahyu 22 ayat 7. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Perkataan-perkataan nubuat kitab itu.